bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, tidak satu iota atau satu titik pun akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, ia harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang perempuan dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota tubuh binasa, daripada tubuhmu seutuhnya masuk neraka. Telah difirmankan juga, barang siapa menceraikan istrinya, ia harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia pun berbuat zina. Kamu telah mendengar pula apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Janganlah pula engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin di medsos kalau kita nonton YouTube atau apapun di siaran TV, mungkin banyak yang mengisahkan tentang tips dan trik hidup sehat misalnya, atau tips dan trik bagaimana sukses. Ya, para motivator itu banyak yang menjelaskan bagaimana sukses, bagaimana hidup bahagia, bagaimana bisnis ini jalan dengan baik, bagaimana hubungan dengan pasangan itu baik, membangun keluarga itu baik. Banyak sekali motivator yang menjelaskan itu.
Dan hari ini kalau kita mendengar, Yesus juga menjelaskan bagaimana cara kita untuk hidup kudus. Jadi Yesus juga menjelaskan bagaimana hidup kudus itu seperti apa. Terutama dalam khotbahnya di bukit. Beberapa minggu ini kita mendengar isi khotbah Yesus di bukit, mulai tentang sabda bahagia, minggu kemarin tentang garam dan terang, dan hari ini Yesus juga masih membahas tentang isi khotbahnya di bukit, tentang bagaimana kita untuk hidup kudus. Hidup kudus tentunya mungkin kalau kita sebagai seorang Katolik dulu ketika komuni pertama atau ketika katekumen baptis itu kita diajak untuk menghafalkan 10 perintah Allah, 5 perintah gereja. Kita diajak untuk mendengarkan itu, menghafalkan, dan terutama menghidupi itu. Dan kalau kita pikir-pikir, mungkin kita merasa, wah saya sudah bisa menghidupi, menjalankan 10 perintah Allah. Saya tidak pernah membunuh. Ya, saya tidak pernah membunuh. Saya tidak pernah menghujat Allah. Ya. Saya selalu menguduskan hari Tuhan. Mungkin ya kita senantiasa melakukan 10 perintah Allah itu. Tapi apakah kita juga mampu memaknainya? Ya. Memaknai tentang 10 perintah Allah itu, tentang 5 perintah gereja, tentang apapun itu, tentang ajaran gereja. Kalau kita hanya menjalankan perintah, sekedar perintah, yang mungkin seperti kita kalau di lampu merah yang menaati itu, kalau ya karena ini perintah sudah selesai, tidak tahu apa tujuan dan maknanya. Dan hari ini Yesus menjelaskan tujuan dan makna orang untuk menaati hukum Taurat, yaitu bagaimana kita diundang untuk hidup kudus. Hidup kudus yaitu kita dekat dengan Allah, senantiasa menjalin relasi dengan erat dengan Allah. Dan hukum Taurat ini bukan hanya soal menjalankan perintah saja, tapi bagaimana kita menghayatinya, dan kita tahu dasar dari hukum Taurat itu adalah kasih. Kita menjalankan 10 perintah Allah, kita menjalankan 5 perintah gereja, kita menjalankan ajaran gereja, bukan supaya kita dianggap paling baik, dianggap paling suci, dianggap paling wah luar biasa. Tapi pertama-tama kita menjalankan itu semua karena kita mau mengungkapkan cinta kita kepada Allah. Kita mau mengungkapkan cinta kita kepada sesama. Maka Yesus mengatakan, mungkin kita mendengar 10 perintah Allah. Salah satunya jangan membunuh. Mungkin kita tidak pernah membunuh. Tapi mungkin dalam hidup harian kita seringkali marah kepada pasangan kita, kepada anak kita. Seringkali mungkin kita marah terhadap sesama kita. Mungkin kita pernah membenci orang lain. Mungkin pernah kita memusuhi orang lain. Ya, itu sama saja. Mungkin kita, seperti yang dikatakan Yesus, jangan berzinah. Mungkin kita tidak pernah berzinah. Tapi relasi kita dengan pasangan kita mungkin seringkali ya ada masalah. Ya. Timbul rasa untuk mau tidak setia. Ya. Itu juga merupakan sebuah dosa. Kita mengingkari janji perkawinan, kita tidak setia kepada pasangan kita, terutama kita juga tidak setia pada Allah sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, yang pertama-tama kita hidupi sebagai orang Katolik bukan soal menjalankan perintah, seperti yang dikatakan Yesus. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Orang Farisi dan ahli Taurat itu sangat menghidupi hukum Taurat. Mereka setia menjalankan perintahnya, perintah hukum Taurat itu. Tidak pernah sekalipun mereka itu meniadakan hukum Taurat. Selalu taat. Tapi mereka hanya sekedar taat. Mereka hanya sekedar menjalankan perintah, tapi tidak mampu memaknai hukum Taurat itu untuk apa dan bagaimana. Dan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus bukan juga untuk meniadakan hukum Taurat. Tapi Yesus mengenapinya dan mengajak kita semua untuk memaknainya bahwa kalau kita menjalankan ajaran-ajaran gereja itu sebagai ungkapan cinta kita kepada Allah dan sesama kita dan ungkapan iman kita. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita diundang untuk menata hati kita, menata niat kita,
sebagai seorang Katolik? Apakah aku masih dalam menjalani hidup sebagai seorang Katolik ini hanya sekedar menjalankan perintah begitu saja karena ini wajib? Ataukah saya sudah memaknainya sebagai ungkapan iman saya? Misalnya, saya ke gereja ini wajib atau apakah memang saya butuh? Kalau wajib, ya misalnya bisa jatuh dalam aku kalau nggak ke gereja, mungkin aku bisa dirasani oleh orang lain. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah aku ke gereja, aku merayakan Ekaristi, aku ikut ibadah sabda, karena saya butuh Tuhan. Karena saya juga mau mencintai Tuhan dan mencintai sesama kita, sama saya. Saya mau membangun hidup persekutuan dengan baik. Itu yang harusnya kita maknai. Dan banyak ajaran gereja yang harus kita maknai sebagai ungkapan iman, sebagai ungkapan cinta. Dan semoga melalui Ekaristi ini kita diteguhkan oleh tubuh Kristus yang kita santap menjadi sumber dan hidup kita untuk menjalani hidup kita sebagai seorang Katolik, sebagai murid Kristus, untuk semakin memaknai ajaran-ajaran gereja, semakin memaknai sabda Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita. Sehingga pada akhirnya nanti kita juga bergabung dengan para kudus di surga. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.